Assalamualaikum sahabat-sahabat kos, jumpa lagi dalam channel Dapur Anak Kos. Dalam segmen kali ini kita masih ingin bereksperimen di berbagai jenis makanan manis. Kali ini kita akan membuat donat kentang. So, lantas apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan di dalam pembuatan donat kentang? Yang pertama kita butuh tepung terigu 350 gram. Kemudian kentang yang sudah direbus 1 buah, kuning telur 1 butir, ragi roti secukupnya, gula dan mentega masing-masing sekitar 2-3 sendok makan, dan air secukupnya. Proses pembuatannya, kentang yang sudah kita rebus tadi dipotong-potong kecil-kecil karena akan kita blender hingga halus. Kita blender hingga halus. Dan teksturnya seperti ini setelah kita hancurkan. Kemudian masukkan ke dalam mangkuk. Karena dari namanya aja udah donat kentang, berarti pasti bahan utamanya pun terbuat dari kentang. Tuangkan keseluruhan tepung ke dalam mangkuk. Masukkan kuning telur, masukkan gula sekitar 2-3 sendok makan, dan yang terakhir ragi sebanyak 1 hingga 2 sendok makan. Takaran air akan disesuaikan dengan adonan, jadi kita tidak akan menuangkan seluruh airnya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita aduk seluruhnya dan kita adon sekitar 10-15 menit. Dan khusus untuk bagian step penambahan tepung ini nggak perlu kawan-kawan ikuti, karena di awal tadi kan kawan-kawan sudah memasukkan keseluruhan dari tepungnya. Adon terus, aduk-aduk. Dan kalau susah menggunakan garpu, bisa langsung mengadon dengan tangan. Karena menggunakan tangan adalah cara yang paling mudah dan fleksibel agar proses adonan lebih cepat selesai. Nah, kalau sudah sekitar 10 hingga 15 menit dan mulai merata, kita campurkan mentega 2-3 sendok makan. Kemudian aduk-aduk lagi adonannya 10 hingga 15 menit ke depan. Jadi perkiraan proses pengadonannya itu sekitar 20 hingga 30 menit. Kali ini kita mengeluarkan adonan dari mangkuk dan mengadon di medan yang lebih luas agar adonan lebih cepat menjadi kalis. Pastikan medan yang digunakan sudah dibersihkan. Aduk-aduk terus, remas-remas dan diadon terus hingga menjadi kalis. Nah, jika sudah kalis, kita bisa meletakkannya di mangkuk tadi dan kemudian kita masuk ke proses proofing. Kita tunggu selama 15 menit. Jadi proses proofing ini gunanya untuk mengistirahatkan adonan setelah proses fermentasi sebelumnya berjalan ketika kita mengadon adonan. Dan setelah proses proofing, kita bisa mengadon kembali jika ingin adonan menjadi lebih lembut.
namun kali ini cuman sekali saja dan langsung dipotong-potong kecil-kecil. Kita potong kecil-kecil sesuai dengan selera kita di dalam ukuran donatnya. Tapi dalam pemotongan jangan dipotong dengan ukuran donat yang pada aslinya. Karena pada proses proofing adonan akan mengembang sekitar 2 kali lipat lebih besar dari ukuran aslinya. Potong kecil-kecil, bentuk ukuran bulat-bulat, dan letakkan di atas talam. Dan kemudian kita tutup lagi. Kita akan melakukan proses proofing untuk kedua kalinya. Kita tunggu sekitar 10 menit. Setelah 10 menit kita lihat adonan menjadi mengembang. Jadi seperti inilah bentuknya setelah mengalami proses proofing. Makanya ketika kita memotong kecil-kecil adonan tadi, kita tidak memotongnya seperti ukuran donat yang sudah jadi. Kemudian yang namanya donat pasti bolong tengahnya. Jadi bisa kita bolongi dengan alat atau dengan jari juga bisa, atau yang sama sekali nggak ada lubang di tengahnya, yang dikenal dengan istilah donat bomboloni yang kemarin sempat ngehits. Inilah dia penampakan dari donat yang sudah jadi tinggal digoreng. Siapkan minyak dalam jumlah yang banyak. Panaskan minyak menggunakan api kecil dan kita memerlukan panas minyak yang sedang untuk menggoreng agar matangnya sempurna. Karena kalau terlalu panas, donat bisa cepat gosong. Sedangkan bagian dalamnya belum tentu sudah matang. Dan jika warna sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita bisa mengangkat adonan. Dan untuk proses terakhir, kita bisa mengoleskan krim coklat, green tea, matcha sebagai pelengkap dan pelapis atau perekat untuk topping yang nanti akan kita taburkan. Dan diakhiri dengan menaburkan berbagai macam topping seperti meses, choco chips, kacang, atau sesuai dengan kreasi kawan-kawan masing-masing. Dan akhirnya donat kentang pun siap untuk dihidangkan. Dan mungkin itu saja resep kita untuk kali ini. Tetap selalu jaga kesehatan di bulan Ramadan. Stay healthy dan Ramadan Karim.